segala sesuatunya termasuk manusia itu bisa mengembangkan diri. Kalau seseorang itu mencintai sastra, maka pengembangan dirinya menjadi lebih cepat dan menjadi lebih matang. Berdasarkan penelitian dari dua orang terkenal, yaitu Rene Wellek dan Austin Warren, buku pertamanya itu ditulis pada tahun sekitar 1949, diterbitkan terus. Mereka itu ketika mengamati sekian banyak karya sastra, akhirnya menyimpulkan bahwa pengarang itu lebih pandai mengenai masalah psikologi manusia dibanding dengan psikolog sendiri. A writer is not a professional psychologist. A writer is not a psychologist by training, bukan karena pendidikan, akan tetapi karena bakat yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita sering melihat ya, dulu terutama anak-anak kecil yang berjalannya tertatih-tatih karena kakinya mengecil. Itu kita tahu namanya adalah penyakit polio. Lalu siapakah yang menemukan serum untuk menyembuhkan polio? Itu tidak lain namanya adalah Jonas Salk. Dan Jonas Salk ini mempunyai sahabat karib. Jonas Salk itu tinggal di Amerika, kemudian sahabat karibnya di Inggris, namanya Jacob Bronowski. Di dalam tulisannya, Jacob Bronowski mengatakan bahwa capaian manusia yang paling tinggi ada 3. Yang pertama adalah invention, yaitu Graham Bell menemukan telepon, pesawat telepon. Yang kedua adalah discovery, yaitu misalnya Columbus menemukan dunia Amerika. Dan yang ketiga adalah kreativitas. Kalau misalnya Graham Bell ketika masih kecil meninggal, itu tidak berarti bahwa unsur-unsur di alam semesta ini untuk menjadikan telepon, alat telepon itu tidak ada. Pada suatu saat pasti ada yang menggantikan, yaitu menemukan itu. Kemudian bagaimana kalau Columbus misalnya meninggal sebelum mencapai sebuah dunia baru yang kemudian dinamakan Amerika? Pasti benua Amerika tidak akan tertelan oleh bumi, tetap ada di sana. Dan pada suatu saat pasti ada orang lain yang menemukannya. Lalu menurut Bronowski yang paling tinggi adalah kreativitas, yaitu William Shakespeare menulis karya-karyanya sebetulnya bukan karangan dia sendiri. Misalnya Romeo and Juliet itu adalah cerita rakyat dari Verona, Italia. Yang lain misalnya Hamlet itu adalah chronicle atau babat dari Denmark. Tapi karena keistimewaan dia, maka dia bisa menghasilkan karya-karya hebat. Dan andai kata Shakespeare ketika masih muda meninggal, tidak mungkin ada orang lain yang bisa menggantikannya. Karena itu sifatnya sangat personal, tidak mungkin digantikan orang lain. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu harkat derajat manusia, semua adalah manusia. Manusia yang baik seperti juga katakanlah yaitu penemu Mozilla itu umurnya baru 10 tahun. Diluncurkan bersama temannya ketika dia berumur 11 tahun. Karena itu ada Mozilla Firefox.
anak ini kecuali utek-utek banyak gadget atau gawe, mereka juga mempunyai kecintaan pada sastra. Dan kalau kita lihat orang-orang besar seperti misal Bung Karno, Churchill dan sebagainya, mereka ini pada waktu-waktu tertentu membaca karya-karya sastra yang baik. Dan kita sekarang sudah mempunyai, yaitu anak-anak muda yang tergabung dalam Goodreads. Komentarnya sangat bagus, kritiknya sangat bagus, dan inilah bibit-bibit baik untuk masa depan. Jadi kita optimistis dalam menghadapi masa depan dalam hubungannya dengan anak-anak muda.